Selamat berjumpa lagi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan mimpi Firaun, sang penguasa Mesir, dari Kejadian 41 ayat 1 sampai 8. Mimpi yang membingungkan Firaun. Mana bisa lembu yang buruk bangunnya dan yang kurus badannya memakan ke-7 ekor lembu yang justru indah bangunnya dan gemuk itu. Dan mimpi yang kedua dalam ayat 7 disebutkan bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi. Maka gelisahlah hati Firaun oleh mimpi itu. Apalagi tidak ada seorang pun yang bisa mengartikannya kepadanya. Melalui mimpi ini, sebenarnya Allah mau memberikan tanda-tanda kepada Firaun. Tapi walaupun demikian, tetap dibutuhkan seorang hamba Tuhan untuk membaca dan mengartikan tanda-tanda dari Allah itu. Yaitu seorang hamba yang punya kedekatan hati dan selaras dengan pikiran Allah lah yang bisa membaca tanda-tanda dari Allah melalui mimpi. Mungkin karena kita kurang hidup dekat dengan Allah, maka seringkali kita tidak bisa menangkap tanda-tanda yang Allah berikan. Demikian juga saat kita berada di persimpangan jalan dan harus memilih jalan yang mana, kita sering tidak tahu arah karena kita tidak hidup selaras dengan kehendak Allah. Mungkin juga kita terlalu banyak mendengar suara-suara di sekitar kita, sehingga suara Allah melalui hati nurani tidak lagi sanggup kita mendengar dan mengertinya. Atau bahkan kita sering tidak sadar bahwa itu suara atau tanda-tanda dari Allah untuk kita. Karena hati nurani kita telah dipenuhi dosa, tak sanggup lagi kita menangkap akan suara Allah. Meskipun demikian, Allah sanggup menyucikan hati nurani kita, seperti tertulis dalam Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri pada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ingatlah bahwa jika hidup lebih dekat dengan Allah, banyak hal-hal gelap akan diterangi dan banyak misteri dalam hidup akan dibuat jelas oleh Allah bagi kita. Mari kita bersama datang dalam doa pada Allah. Tuhan, ajarilah kami hidup dekat padamu, dan kami boleh bersama belajar untuk mendengar suara Tuhan dalam hati nurani yang Tuhan telah kuduskan dan sucikan dari hati dan hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin.